Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hirijal Sukri. Di video ini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup di dalam bidang psikologi. Ruang lingkup psikologi. Yang pertama ada psikologi yang meneliti dan mempelajari manusia. Psikologi yang diteliti dan dipelajari dalam bidang ini adalah tentang perilaku seseorang atau perilaku manusia. Cakupan yang luas menyebabkan dilakukannya pengelompokan dalam psikologi ini. Yang pertama ada berdasarkan tujuannya. Berdasarkan tujuannya, psikologi ini dibedakan atas dua, yaitu psikologi teoritis dan psikologi praktis. Psikologi teoritis yaitu psikologi yang dipelajari dengan tujuan untuk mengembangkan ilmu, sedangkan psikologi praktis dipelajari dengan tujuan untuk kebutuhan praktek, khususnya problem solving. Yang kedua, berdasarkan objek yang dipelajarinya, dibedakan pula menjadi dua, yaitu psikologi umum dan psikologi khusus. Psikologi umum meneliti dan mempelajari kegiatan psikis manusia yang tercermin dalam perilaku pada umumnya, yang dewasa, yang normal, dan yang terkultur. Psikologi umum memandang manusia seakan-akan terlepas dalam hubungan dengan manusia lain. Selanjutnya, psikologi khusus yaitu psikologi yang menyelidiki dan mempelajari segi-segi khusus dari aktivitas-aktivitas psikis manusia. Hal-hal yang khusus yang menyimpang dari hal-hal umumnya dibicarakan dalam psikologi khusus ini. Psikologi khusus masih berkembang terus sesuai dengan bidang-bidang berperannya. Pada umumnya, psikologi khusus merupakan psikologi praktis yang diaplikasikan sesuai dengan bidangnya. Bidang-bidang psikologi khusus tersebut dibagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama ada psikologi konseling dan klinis. Psikologi ini merupakan salah satu bidang psikologi terapan yang berperan sebagai salah satu disiplin kesehatan mental dengan menggunakan prinsip-prinsip psikologi untuk memahami, mendiagnosis, dan mengatasi berbagai masalah penyakit psikologis. Sedangkan dalam psikologi konseling, merupakan suatu psikologi terapan yang berusaha menciptakan, menerapkan, dan menyebarkan pengetahuan mengenai pencegahan dan penanggulangan gangguan fungsi manusia dalam berbagai kondisi. Tujuan psikologi konseling adalah membantu individu memahami dan mengubah perasaan, pikiran, dan perilaku kejiwaan, mengatasi tekanan mental, menanggulangi krisis, meningkatkan kemampuan mereka dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Yang kedua, psikologi eksperimen. Cabang psikologi ini mengkaji proses sensing, perceiving, learning, dan thinking. Psikologi eksperimen menggunakan metode eksperimen untuk mempelajari tingkah laku manusia dan sering melakukan penelitian. Beberapa hal yang diteliti antaranya yaitu sensasi dan persepsi, proses kognitif, learning ataupun motivasi. Psikologi eksperimen juga mengembangkan metode pengukuran dan pengontrolan yang tepat. Psikologi khusus yang ketiga yaitu behavioral neuroscience dan comparative psikologi. Bidang ini mempelajari peran dari sistem saraf pusat dalam mengendalikan perilaku terang-terangan dan rahasia manusia dan hewan. Bidang ini fokus pada kajian proses biologis, khususnya peran otak pada perilaku. Karenanya, mereka disebut sebagai ahli psikologi fisiologi. Subjek penelitian biasanya binatang. Mereka membandingkan temuan pada binatang dengan manusia. Yang keempat yaitu psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan adalah bidang psikologi yang mempelajari perkembangan manusia dan faktor-faktor yang membentuk perilaku seseorang sejak lahir sampai lanjut usia. Selanjutnya yang kelima yaitu psikologi sosial. Psikologi sosial merupakan perkembangan ilmu pengetahuan yang baru dan merupakan cabang dari ilmu pengetahuan psikologi pada umumnya. Ilmu tersebut menguraikan tentang kegiatan-kegiatan manusia dalam hubungannya dengan situasi sosial. Selanjutnya, psikologi kepribadian.
Psikologi kepribadian adalah bidang psikologi yang mempelajari tingkah laku manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Psikologi kepribadian berkaitan erat dengan psikologi perkembangan dan psikologi sosial. Karena kepribadian adalah hasil dari perkembangan individu sejak kecil dan bagaimana cara individu itu sendiri dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Yang ketujuh, psikologi kesehatan. Psikologi kesehatan adalah bagian dari psikologi klinis yang memfokuskan pada kajian dan fungsi kesehatan individu terhadap diri dan lingkungannya. Yang selanjutnya nomor 8, psikologi komunitas. Psikologi komunitas pada dasarnya terkait dengan hubungan antar sistem sosial, kesejahteraan dan kesehatan individu dalam kaitan dengan masyarakat. Psikologi komunitas didefinisikan sebagai suatu pendekatan kepada kesehatan mental yang menekankan pada peran daya lingkungan dalam menciptakan masalah atau mengurangi masalah. Psikologi komunitas berfokus pada arah permasalahan kesehatan mental dan sosial yang dikembangkan melalui interferensi juga riset dengan setting mencakup masyarakat dan komunitas pribadi. Yang ke-9, psikologi sekolah dan pendidikan. Menurut beberapa ahli, psikologi pendidikan bisa diartikan sebagai berikut. Yang pertama, menurut W.S. Winkel, psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari faktor-faktor bagi pelajar di sekolah, berbagai jenis belajar dan fase-fase dalam semua proses belajar. Yang kedua, menurut Richard E. Mayer, psikologi pendidikan adalah cabang psikologi yang membahas mengenai pemahaman bagaimana lingkungan belajar dan karakteristik pelajar berinteraksi dalam menghasilkan pertumbuhan kognitif dalam diri pelajar. Menurut H.C. Witherington, psikologi pendidikan adalah suatu studi yang sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Gambaran terhadap ruang lingkup psikologi pendidikan mencakup pertumbuhan dan perkembangan, psikologi anak, kecerdasan intelijen dan penelitian, perbedaan-perbedaan individu, hakikat perbuatan belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi perbuatan belajar, tes dan soal penilaian suatu pengukuran, teori dasar tentang motivasi, arti motivasi bagi pengajar, dan perkembangan sosial dan emosional. Selanjutnya yang ke-10 adalah psikologi industri dan organisasi. Psikologi ini merupakan hasil perkembangan dari psikologi umum, psikologi eksperimen, dan psikologi khusus. Psikologi industri dan organisasi merupakan suatu keseluruhan pengetahuan yang berisi fakta, aturan-aturan, dan prinsip-prinsip tentang perilaku manusia pada pekerjaannya. Penggunaan psikologi industri dan organisasi harus ditujukan untuk kepentingan dan kemanfaatan pihak-pihak yang terlibat, baik perusahaan maupun karyawannya. Psikologi industri dan organisasi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia, baik dalam perannya sebagai tenaga kerja dan konsumen, maupun secara perorangan maupun secara kelompok. Yang nomor 11, psikologi lingkungan. Psikologi lingkungan adalah ilmu kejiwaan yang mempelajari perilaku manusia berdasarkan pengaruh dari lingkungan tempat tinggalnya, baik lingkungan sosial, lingkungan binaan, ataupun lingkungan alam. Dalam psikologi lingkungan, juga dipelajari mengenai kebudayaan dan kearifan lokal suatu tempat dalam memandang alam semesta yang memengaruhi sikap dan mental manusia. Yang terakhir yaitu psikologi lintas budaya. Berbicara budaya adalah berbicara pada ranah sosial dan sekaligus ranah individual. Pada ranah sosial, karena budaya lahir ketika manusia bertemu dengan manusia lainnya dan membangun kehidupan bersama yang lebih dari sekedar pertemuan-pertemuan insidental. Dari kehidupan bersama tersebut, diadakanlah aturan-aturan, nilai-nilai kebiasaan-kebiasaan, hingga kadang sampai pada kepercayaan
transendental yang semua berpengaruh sekaligus menjadi kerangka perilaku dari individu-individu yang masuk dalam kehidupan bersama. Semua tata nilai, perilaku, dan kepercayaan yang dimiliki sekelompok individu itulah yang disebut budaya. Sedangkan pada ranah individual adalah budaya diawali ketika individu-individu bertemu untuk membangun kehidupan bersama. Individu tersebut memiliki keunikan masing-masing dan saling memberi pengaruh. Ketika budaya sudah terbentuk, setiap individu merupakan agen-agen budaya yang memberikan keunikan, membawa perubahan sekaligus penyebar. Individu-individu membawa kebudayaannya pada setiap tempat dan situasi kehidupannya, sekaligus mengamati dan belajar budaya lain dari individu lainnya yang berinteraksi dengannya. Di sini terlihat bahwa budaya sangat dipengaruhi oleh perilaku individu. Psikologi budaya mencoba mempelajari bagaimana faktor budaya dan etnis mempengaruhi perilaku manusia. Dalam kajiannya, terdapat pula paparan mengenai kepribadian individu yang dipandang sebagai hasil bentukan sistem sosial yang di dalamnya tercakup budaya. Adapun kajian lintas budaya merupakan pendekatan yang digunakan oleh ilmuwan sosial dalam mengevaluasi budaya-budaya yang berbeda dalam dimensi tertentu dari kebudayaannya. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai ruang lingkup yang ada di dalam bidang psikologi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.